Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Yogi Pratama akan memaparkan proyek geometri, yaitu membahas dua contoh soal, di mana yang pertama yaitu tentang kedudukan jaringan dan lingkaran. Contoh soal yang pertama yaitu tentukan kedudukan garis Y sama dengan 4x min 6 terhadap lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y min 11 sama dengan 0. Langkah pertama untuk menentukan kedudukan jaringan dan lingkaran adalah substitusikan persamaan garis ke dalam persamaan lingkaran, di mana persamaan garis yaitu Y sama dengan 4x min 6 kita masukkan ke dalam persamaan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y min 11 sama dengan 0. Ketika kita mensubstitusikannya, akan menghasilkan persamaan kuadrat baru, di mana tidak memiliki variabel y. Di sini kita bisa mengambil konstanta dan koefisien dari persamaan ini untuk menentukan nanti di langkah kedua, yaitu untuk mencari diskriminan. Di sini A17, di mana yang koefisien dari x kuadrat, B min 32, C min 11. Lanjut ke mencari diskriminan. Rumus diskriminan sendiri yaitu B kuadrat min 4AC. B kuadrat di sini maksudnya min 32 kuadrat. Min 32 kuadrat adalah 1024. Di sini kita masukkan juga A17, C min 11. 17 dikali min 11 yaitu min 187. Min 187 dikali min 4 adalah positif 748. 1024 ditambah 748 adalah sama dengan 1772. Kesimpulannya, karena nilai diskriminan lebih dari 0, maka garis Y sama dengan 4x min 6 berpotongan dengan lingkaran x kuadrat plus y kuadrat min 8x plus 6y min 11 sama dengan 0. Lanjut ke langkah ketiga agar kita bisa mensketsa lingkaran dan garisnya, yaitu menentukan jari-jari lingkaran. Rumus dasar dari menentukan jari-jari lingkaran adalah R sama dengan akar 1/4 A kuadrat plus 1/4 B kuadrat min C, di mana A, B, C itu didapat dari koefisien dan konstanta dari X, Y, dan 11. A itu min 8, B itu plus 6, C min 11. Kita masukkan A, tadi kita mendapatkan min 8, B itu 6, C min 11. Min 8 kuadrat menghasilkan 64, 6 kuadrat menghasilkan 36, 11 dikali min itu positif 11. 1/4 dikali 64 itu 16, 1/4 dikali 36 itu 9, jadi kita jumlahkan 16 plus 9 plus 11. Hasilnya yaitu akar 36, di mana akar 36 itu adalah 6. Jadi, jari-jari dari lingkaran tadi adalah sebesar 6. Lanjut ke langkah keempat, menentukan titik pusat lingkaran. Rumus dasar untuk menentukan titik pusat lingkaran adalah M setengah A, min setengah B. Sama saja seperti tadi, A-nya itu kita ambil min 8 dan B-nya 6. Min setengah dikali min 8 itu 4. Min setengah dikali 6, min 3. Jadi, titik pusat lingkaran tadi adalah di titik 4, min 3. Di mana 4 adalah berada di sumbu X dan min 3 berada di sumbu Y. Lanjut ke langkah kelima, yaitu kita mensketsa gambar.
di sini dari sketsa gambar kita diperlihatkan bahwa jari-jari dari lingkaran ini adalah sebesar 6 dan titik pusatnya di sini berada di 4, min 3 dan dari sini 4 ke 10 itu adalah jari-jarinya yaitu 6. Dengan syarat yang tadi terbukti bahwa karena determinan lebih dari 0, garis Y sama dengan 4X min 6 berpotongan langsung dengan lingkaran X kuadrat plus Y kuadrat min 8X plus 6Y min 11 sama dengan 0. Lanjut ke contoh soal kedua, yaitu tentang kedudukan dua buah bola. Di sini contoh soalnya yaitu tentukan kedudukan dua bola S1 di mana persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat min 8X plus 6Y plus 6Z sama dengan 2. Min 2 sama dengan 0. Dan persamaan bola kedua S2 yaitu X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 8X min 6Y min 6Z min 2. Langkah pertama untuk menentukan kedudukan dua buah bola, kita mencari titik pusat bola tersebut. Pertama, kita menentukan titik pusat dari bola pertama, S1. Rumus dasar dari menentukan titik pusat bola yaitu M itu min setengah A, min setengah B, min setengah C. Karena bola itu menggunakan 3 buah sumbu yaitu X, Y, Z. Kita masukkan kembali A itu berasal dari koefisien X, B berasal dari koefisien Y, dan C adalah koefisien Z, di mana itu min 8, 6, dan 6. Min setengah dikali min 8 itu 4, min setengah dikali 6 itu min 3, min setengah kali 6 itu min 3. Jadi titik pusat dari bola pertama yaitu 4, min 3, min 3. Lanjut ke langkah kedua, itu menentukan titik pusat bola kedua. Titik pusat bola kedua yaitu kita melihat koefisien dari X dan Y dan Z. Di mana A itu adalah 8, B adalah min 6, dan C adalah min 6Z. Ketika kita masukkan ke dalam rumus yang sama seperti tadi, min setengah dikali 8, min setengah dikali min 6, min setengah dikali min 6, maka kita mendapatkan titik pusat dari lingkaran kedua atau S2 yaitu M min 4, 3, 3. Dan lanjut ke langkah ketiga yaitu menentukan jari-jari bola. Tidak jauh berbeda dari menentukan jari-jari lingkaran. Rumus dasar dari mencari jari-jari bola adalah R sama dengan akar seperempat A kuadrat plus seperempat B kuadrat plus seperempat C kuadrat min D. Di mana A itu adalah koefisien dari X, B itu koefisien dari Y, dan C adalah koefisien dari Z. Sedangkan D adalah konstanta atau angka yang tidak memiliki variabel. Di sini 2 ya. Lanjut di sini kita masukkan A, B, dan C, dan D ke dalam rumus. Min 8, 6, 6, min 2. Min 8 kuadrat menghasilkan 64. 6 kuadrat itu 36 menghasilkan 6 kuadrat lagi sama dengan 36. Di sini minus dikali minus menjadi positif. Seperempat dikali 64 itu 16, seperempat dikali 36 itu 9, seperempat dikali 36 itu juga 9,
dan min kali min tadi positif. Jadi 16 tambah 9 tambah 9 tambah 2 yang menghasilkan akar 36. Di mana akar 36 adalah 6. Jadi jari-jari bola S1 adalah sebesar 6. Langkah keempat yaitu mencari jari-jari lingkaran S2. Jari-jari lingkaran S2 sama saja, namun A, B, dan C-nya berbeda. Untuk lingkaran kedua, kita mendapatkan A-nya itu 8, B-nya min 6, C-nya min 6, dan D-nya min 2. Ketika kita masukkan ke dalam rumus untuk menentukan jari-jari, di sini A-nya 8, B-nya min 6, C-nya min 6, dan D-nya min 2. Di sini 8 kuadrat sama seperti tadi 64, min 6 kuadrat itu positif 36, min 6 kuadrat juga positif 36, minus dikali minus itu akan menjadi positif. 1/4 kali 64 itu 16, 1/4 dikali 36 itu 9, 1/4 dikali 36 itu juga 9, minus dikali minus positif 2. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan 36, jadi akar 36. Akar dari 36 itu adalah 6. Jadi didapatkan juga bahwa jari-jari bola kedua itu 6, sebesar 6. Langkah kelima itu menentukan jarak dari kedua titik pusat lingkaran. Dari hasil yang kita dapatkan tadi, bahwa titik pusat lingkaran bola pertama yaitu 4, min 3, min 3 dan bola kedua adalah min 4, 3, 3 dengan masing-masing jari-jari 6 dan 6. Di sini kita anggap 4 dan min 4, 3, min 3 dan 3 itu X1, Y1, Z1, dan ini adalah X2, Y2, dan Z2. Rumus dasar untuk menentukan jarak dari kedua titik adalah X1 dikurang X2, Y2 plus Y2 dikurang Y1 dikurang Y2 plus lagi Z1 dikurang Z3. Di sini X1-nya itu 4 dan X2-nya itu min 4. Dan di sini Y1-nya min 3 dan Y2-nya adalah 3. Dalamnya negatif. Dan untuk Z1-nya itu adalah min 3, untuk Z2-nya itu adalah positif 3. Minus di sini adalah rumus awal dari menentukan jarak dari kedua titik. Ini 4 dikurang minus 4 itu akan menjadi positif, jadi sama dengan 4 ditambah 4 menjadi 8. Min 3 dikurang 3 itu mendapatkan min 6. Min 3 dikurang 3 mendapatkan juga min 6. 8 kuadrat yaitu 64. Min 6 kuadrat itu 36. Min 6 kuadrat itu 36. Ketika dijumlahkan akan menghasilkan D atau jarak dari kedua titik pusat yaitu sebesar akar 136, di mana sekiranya D itu adalah kira-kira 11,66 dan 11,66 itu lebih kecil dari jumlah dari jari-jari 1 dan jari-jari 2 dari bola, di mana jari-jari bola pertama itu 6 dan jari-jari bola kedua itu 6. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Maka D kurang dari R1 plus R2. Menurut syarat, karena D kurang dari R1 plus R2, maka bola S1 sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat
plus Z kuadrat min 8X plus 6Y plus 6Z min 2 sama dengan 0 berpotongan dengan bola S2 X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 8X min 6X 6Y min 6Z min 2 sama dengan 0. Lanjut ke langkah ke-6, yaitu kita akan mensketsa gambar. Di sini saya dibantu dengan sebuah software Python menghasilkan dua bola ini sangat rapat ilustrasinya ya, sangat rapat. Dan ketika digambarkan di sini bahwa mereka itu berpotongan di ujung di sini dengan jari-jari mereka itu masing-masing 6. Dengan ilustrasi dua dimensi di mana Z sama dengan 0. Misalkan Z sama dengan 0. Jari-jarinya di sini yang hijau itu memiliki titik pusat. Ini bola yang hijau ini memiliki titik pusat 4,-3,-3 dan dia untuk titik pusat yang bola warna merah yaitu min 4,3,3. Nah, sesuai dengan tadi syarat dan sesuai juga dengan gambar, karena D kurang dari R1 plus R2, maka bola S1 dan bola S2 itu berpotongan. Di titik ini berpotongan. Ya, sekian pemaparan yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.